Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Pada dasarnya, setiap organisme yang melakukan reproduksi secara generatif mempunyai alat kelamin yang menghasilkan sel kelamin, yaitu alat kelamin jantan yang menghasilkan sel sperma, dan alat kelamin betina yang menghasilkan sel telur. Pada manusia, alat kelamin jantan dimiliki oleh pria, sedangkan alat kelamin betina dimiliki oleh wanita. Sistem reproduksi pria berbeda dengan sistem reproduksi wanita. Apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Terus bagaimana proses terbentuknya janin? Mengapa antum harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Nah, jawabannya akan antum jumpai pada video pembelajaran kali ini. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Sperma merupakan sel tunggal yang tersusun dari kepala dan ekor. Ekor berfungsi menggerakkan sperma, sedangkan kepala mengandung informasi genetik. Untuk keluar dari tubuh, sperma berenang melewati ductus epididymis, vasa deferentia, dan bermuara di vesicula seminalis. Pada pertemuan uretra dengan vasa deferentia terdapat kelenjar fosfat dan di belakangnya terdapat kelenjar Cowper. Kedua kelenjar tersebut menghasilkan cairan semen yang berguna untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Sperma dan cairan semen dikeluarkan melalui penis. Nah, apa saja sih penyusun organ-organ sistem reproduksi pria? Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, maka sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Pada umumnya, setiap 28 hari sekali ovarium menghasilkan sebuah sel telur atau ovum. Peristiwa ini disebut ovulasi. Ketika terjadi ovulasi, dinding rahim mengalami penebalan sehingga menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan zigot. Namun, jika tidak terjadi pembuahan di tuba Fallopi, sel telur yang sudah matang akan menuju rahim. Setelah beberapa hari, jika sel telur di rahim tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur mati dan dikeluarkan dari uterus bersama dengan dinding rahim yang meluruh bersama darah dan dikeluarkan melalui vagina. Peristiwa ini disebut menstruasi. Sekarang antum perhatikan video berikut. Video pertumbuhan dan perkembangan embrio. Jadi hasil pembuahan ovum oleh sperma itu disebutnya zigot. Nah, nanti zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Nah, perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio ini dikenal sebagai janin atau fetus. Plasenta sangat penting bagi perkembangan janin karena plasenta berperan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin.
wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas organ reproduksi bagian luar dan juga organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan juga skrotum. Penis merupakan alat kopulasi, sedangkan skrotum memiliki fungsi sebagai kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma.
Organ reproduksi laki-laki bagian dalam terdiri dari vas deferens, kelenjar prostat, uretra, testis, epididymis, vesicula seminalis, dan kelenjar Cowper. Testis merupakan organ kelamin pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran reproduksi organ kecil seperti tabung sempit yang sangat panjang dan berliku-liku, melekat di belakang testis. Epididymis berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma sementara yang diproduksi oleh testis. Vas deferens merupakan sebuah saluran kelanjutan epididymis yang mengarah ke atas, kemudian melingkar dan salah satu ujungnya. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis, yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin dan semen atau air mani. Vesicula seminalis atau kantung sperma merupakan dua buah kelenjar tubulus yang mengeluarkan cairan lendir berwarna kuning jernih dan kental. Kelenjar ini berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma untuk bergerak. Selain itu, seperti namanya, vesicula seminalis atau kantung sperma juga berperan sebagai tempat penyimpanan sperma. Kelenjar prostat merupakan kelenjar penghasil cairan yang encer seperti susu. Kelenjar Cowper atau bulbu rektal menghasilkan cairan yang bening dan berlendir, serta berfungsi menetralkan uretra dari sisa-sisa urin. Setelah uretra bersih, barulah sperma semen dikeluarkan. Sistem reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Nah, apa sih fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita? Ovarium merupakan tempat produksi sel telur. Tuba falopi membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Uterus tempat tumbuh dan berkembangnya embrio, dan vagina tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Semoga tayangan video sebelumnya bermanfaat bagi antum. Ingat, hargailah perjuangan orang tua antum, karena orang tua antum melahirkan antum di dunia ini butuh perjuangan. Hargailah dengan cara belajar sungguh-sungguh dan menjadi anak yang solih dan solihah. Tugas untuk pekan ini silakan antum catat materinya dan bantulah orang tua antum dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.